Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menempuh akhir dari separuh pertama perkuliahan negosiasi politik ini dengan mengajukan ujian tengah semester. Ketentuannya sebagai berikut. Soal yang ingin saya sampaikan dalam kaitan dengan soal UTS ini dikerjakan oleh masing-masing peserta kuliah. Pekerjaan bersifat individual. Berikutnya bahwa setiap peserta kuliah menjawab, mengomentari, atau memberi keterangan lebih lanjut terhadap pertanyaan atau pernyataan yang telah saya susun dalam tabel yang segera akan kita simak. Berikutnya bahwa setiap jawaban dapat merupakan pengembangan, menambahkan dari yang kurang dari materi kuliah, atau menguatkan dari yang sudah ada dari materi kuliah yang saya maksud tadi, dan atau hal-hal lain yang dianggap perlu oleh setiap peserta kuliah. Perlu ditegaskan bahwa kuliah ini bersifat individual. Soal yang harus dikerjakan oleh setiap peserta itu bersifat individual, tidak bersifat kelompok. Yang berikutnya bahwa setiap peserta kuliah bisa menjawab karena itu adalah pertanyaan, dalam bentuk pertanyaan, bisa pula mengomentari jika itu adalah pernyataan, atau memberi keterangan lebih lanjut terhadap pertanyaan atau pernyataan tadi ya dalam daftar yang nanti akan segera kita dapat saksikan. Berikutnya bahwa setiap komentar jawaban tadi Anda dapat mengembangkannya, Anda dapat menambahkannya jika dianggap kurang dari materi kuliah yang pernah saya sampaikan, yang pernah kita diskusikan, bila perlu menguatkan, dan atau hal lain yang dianggap perlu oleh setiap peserta kuliah. Begitu mudahnya sebenarnya. Lebih lanjut bahwa makin berbobot komentar, makin berbobot jawaban, maka tentu punya peluang untuk memperoleh nilai maksimal. Nilai maksimal ya A ya. Lanjut bahwa jawaban cukup ditulis di kolom komentar materi ini. Tidak usah terlalu panjang sebenarnya, tapi cukup maksimal 3 paragraf. Tetapi makin berbobot, makin baik. Makin berbobot, makin potensi memperoleh nilai maksimal. Jawaban ditunggu paling lama hari Ahad 16 Oktober pukul 23. Jadi masih cukup waktu untuk Anda mengerjakan. Saya memberi toleransi begitu panjang supaya saudara tidak merasa terbebani. Cukup waktu ya. Nah, ini dia mengenai nama-nama di dalam tabel ini. Seperti yang saudara bisa lihat, ada kolom nomor, ada kolom nama dari nomor 1 sampai nomor 60, lalu ada juga pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan. Ingat bahwa ada kalimat pertanyaan, kadang-kadang ada kalimat pernyataan. Nah, saudara menjawab kalau ada pertanyaan, mengomentari jika itu adalah pernyataan sesuai dengan bahasa saudara,
atau hal-hal sumber lain yang saudara dapat kutip. Sekali lagi tidak perlu terlalu panjang, maksimal 3 paragraf yang dapat saudara lakukan. Ya, ini halaman pertama 1 sampai 6. Ya, nama-namanya sudah tercantum di situ. Nomor 8 sampai 18 silakan dilihat masing-masing. Jika ya, saudara amati sebenarnya materi jawaban untuk soal atau pernyataan ini dapat Anda pelajari di materi sebelumnya yang pernah saya sampaikan. Ini halaman poin 19 sampai 28, 29 sampai 38, 39 sampai 47, 48 sampai 58, dan akhirnya adalah 59 sampai 60. Hanya saja untuk pertanyaan nomor 59 dan 60 ini agak berbeda dibandingkan dengan nomor 1 sampai 58. Ini agak khas. Ya, ini pertanyaannya sama. Deskripsikan bekerjanya proses model negosiasi di bawah ini. Pertanyaannya berupa mendeskripsikan 2 gambar ya, model. Pertama, gambar model negosiasi antara gerilyawan Moro Filipina dan pemerintah Filipina tahun 1976. Makin ke sini tuntutan MNLF ya, gerilyawan Moro. Ini ya. Makin ke kanan makin tuntutan pertahanan pemerintah Filipina. Nah, ini dia hasilnya adalah kesepakatannya adalah ini. Nah, silakan digambarkan lebih lanjut. Barusan saya buka clue-nya. Sebenarnya gampang sekali. Lalu gambar 1, model proses negosiasi. Ya, sering saya jelaskan soal ini. Siapa di antara 2 kawan kita, apakah Rasyikul atau Hawa? Maka pembagian adalah begini. 59 untuk gambar 2, 60 untuk gambar pertama. Cukup hanya mendeskripsikan. Mudah bukan? Selamat bekerja. Selamat berpikir. Insya Allah kita akan sua di kali kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.